Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari kwbisnis.com. Nah, kali ini di panduan WP afiliasi ya, di versi yang terbaru 355 ada sedikit perubahan cara menampilkan data sponsor ya. Kita akan, kalau dulu kan tinggal nulis gitu aja ya, kita coba ini tes sponsor. Nah, jika di versi sebelumnya kita cukup nulis seperti ini, maka otomatis data sponsornya akan langsung ditampilkan. Nah, di versi yang baru ini Anda harus menambahkan kelas ya, karena untuk versi yang baru ini kita sudah mampu menangani CAC ya, atau case ya. Nah, jadi untuk itu kita harus kayak memberitahu WordPress bahwa di sini itu ada data sponsor yang dia harus diubah gitu ya. Nah, caranya gampang. Anda klik bloknya ini Anda bisa tulis banyak dulu dalam satu blok, misalnya nama sponsor ini dan nomor WhatsApp. Nah, pokoknya dalam satu blok ini ya bisa. Kemudian nanti Anda sebelah kanan ini ada bloknya, lalu Anda advance. Nah, di sini ada additional CSS kelas ya. Nah, ini Anda isi dengan data sponsor. Nah, kalau misalnya Anda pakai dua blok, nah misalnya kayak gini, di sini ada lagi misalnya email ya, email sponsor Anda. Nah, ini kan jadi dua blok ya, yang blok ini yang blok pertama, ini blok kedua. Nah, di blok kedua juga harus Anda tambahkan ini data sponsor. Jadi hanya yang mengandung source code sponsor aja yang perlu ditambahi ya. Kalau yang lainnya misalnya Anda nulis apa gitu nggak ada data sponsornya, ya sudah biarin aja. Yang penting yang ada data sponsor ini yang harus diberi CSS-nya ya. Nah, ini mari kita coba publish dulu. Oke, mari kita coba lihat ya, view page. Nah, data sponsornya akan langsung berubah seperti ini ya. Dan ini walaupun pakai case tidak masalah ya. Jadi ini kalau kita refresh, nah dia loadnya langsung cepat ya karena dia pakai case ya. Kita coba view source-nya. Nah, ini purchase by Lightspeed case ya. Jadi sudah dicaci ini. Nah, kemudian kalau misalnya pakai Elementor bagaimana? Nah, kita coba pakai Elementor ya. Kalau editor WordPress biasa kayak tadi di bloknya ini. Kemudian kalau pakai Elementor juga sama ya sebenarnya. Tapi enaknya di Elementor itu kita bisa ada semacam ini section gitu ya. Jadi sectionnya yang kita beri ya, lebih simpel malah kalau pakai Elementor. Oke, kayak gini ini kan jadi, kalau tadi kan jadi dua blok ya. Kalau di Elementor ini jadi satu, jadi enak. Saya kita masukkan di sini, nah dia jadi satu elemen aja ya. Nah, nanti kita tinggal masuk ke sini advance. Kemudian di CSS class ini Anda tambahkan data sponsor. Nah, enaknya begini kalau Elementor. Nah, kalau kontennya kita lihat, oh di sini ada kelas name-nya ya. Ini seandainya nggak ada pun nggak masalah ya. Nah, coba kita hilangkan aja. Oke, ini kosong ya. Nah, kita coba nama sponsor nama. Ini saya pakai ganti baris langsung, dia tidak membuat blok baru. Kalau pakai editor WordPress biasa kan pakai ini ya, langsung dijadikan blok baru ya. Tapi kalau pakai Elementor enggak, dia jadi satu. Nah, kayak gini.
Ya, nggak ada data sponsornya sama sekali ya. Jadi masuknya di advance ini, kemudian CSS kelasnya pilih data sponsor. Nanti jadi satu elemen misalnya Anda tulisannya cukup panjang itu enak, satu elemen langsung dikasih satu kelas saja udah bisa. Tapi kalau editor WordPress biasa itu kayaknya setiap blok perlu ditambahi karena dia setiap kita enter itu udah ganti blok ya. Nah, kita coba update. Nah, lalu kita coba lihat ya view page. Nah, sponsornya sudah langsung muncul ya, walaupun stylenya cuma satu. Kita coba cek. Ini kalau diperhatikan di div-nya ini data sponsornya sudah langsung dimasukkan ke elemennya widget text editor ini ya. Nah, jadi enak langsung semuanya bisa dilokalisir gini. Oke, hanya itu aja tambahannya. Untuk data-data sponsor lain seperti biasa, Anda bisa cek di pengaturan panduan API afiliasi ini. Lalu di shortcode list ini ya bisa Anda cek shortcode-nya apa aja. Nah, kayak gini. Jadi misalnya sponsor pengen tahu rekeningnya ya berarti sponsor rekening atau sponsor username gini ya. Cuman yang password ini karena di encrypt jadi walaupun ditulis dia nggak bisa memunculkan password. Nah, untuk foto ini ada perubahan ya. Kita misalnya akan tambahkan satu elemen gambar gini ya untuk gambar sponsornya. Nah, di versi yang baru ini untuk URL-nya itu kita pakai Cafe Business ya. Jadi ini Anda klik ini, kemudian choose image. Nah, kemudian insert from URL. Nah, ini Anda tambahkan wrs business.com, kemudian foto sponsor.org. Nah, jadi pakai URL-nya Cafe Business gini ya. Nah, nanti di sini Anda bisa kasih sampai, tapi ini tidak terlalu sih. Nanti dia tentunya tidak terlalu. Nah, jadi URL-nya pakai URL-nya Cafe Business, jadi langsung cafe-business.com/fotosponsor. Nanti kalau alamatnya benar akan muncul gambar fotonya ini ya. Jadi kita insert into sponsor. Nah, kalau sudah update. Jadi untuk menghindari kesalahan, saya ubah ke webnya Cafe Business agar Anda ngetiknya bisa persis ya. Ya pokoknya pakai Cafe Business gitu aja. Kita cek view page. Oke, tidak muncul ya. Kenapa kok tidak muncul? Karena lagi-lagi sectionnya ya. Karena tadi yang dikasih section yang ini. Nah, kita lihat, sectionnya data sponsor. Nah, kalau yang ini kan belum ya. Nah, ini harus dikasih juga. Atau Anda bisa gunakan yang ini. Ini kan ada dua ya kotaknya. Yang satunya, nah kayak gini. Ini kontainernya. Jadi semuanya yang ada di dalam sini itu kita beli data sponsor. Ini kita expand, kemudian di sini data sponsor. Nah, kalau tadi kan tidak ada ya karena cuma satu. Ini karena ada dua, sekarang sudah ada data sponsornya. Dengan yang ini tadi, ini bisa kita hilangkan atau kalau misalnya udah banyak dibiarin juga tidak masalah. Nah, kita coba biarin aja. Kita update. Nah, langsung muncul ya gambar sponsornya ya. Jadi seperti itu caranya. Jadi jangan lupa memberi kelas data sponsor. Nah, kalau misalnya ada kok masih shortcode kayak gini, ini kan kayak gini ya aslinya. Kalau kok enggak ganti nama, ganti ini, ganti foto, nah berarti Anda perlu cek kelasnya ini ya. Kayak tadi ini saya lupa membuat kelasnya, akhirnya dia munculnya defaultnya, gambar default dari Cafe Business ya. Oke, seperti itu. Nah, yang lainnya kalau shortcode-nya bersama semua, tapi yang shortcode yang ini kayaknya tidak bisa dijalankan ya. Yang ini, yang member data field ini sudah tidak bisa dipakai. Nah, jadi nanti dihapuskan aja dulu. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.